Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Erick Thohir menafikan tuduhan kononnya ada Malaysia sudah mulai iri dengan pemain naturalisasi timnas. campur tangan negara itu dalam tindakan yang dikenakan FIFA terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia dan 7 pemain naturalisasi skuad kebangsaan. Ini sangat-sangat mengerikan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain naturalisasi keturunan, Drogba, Haaland, Mbappe, Ramos, resmi dinaturalisasi. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Ya, memang pilihan mereka. Kita nggak. Dan resmi dimainkan di FIFA Series. Tonton sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan sama berita Timnas Indonesia. Sometimes I've been a bit nervous before. Tidak masuk akal dan benar-benar di luar dugaan. Erick Thohir resmi turunkan pemain bintang di FIFA Series. Jangan sampai kalah lagi di FIFA Series ya. Udah kalah di kualifikasi Piala Dunia, sangat tidak mungkin jika kalah di FIFA Series. Udah berapa kali ganti pelatih? Semoga dengan pelatih baru ini bisa bawa skuad Garuda terbang tinggi. Tonton sampai ke akhir ya. Langsung saja kita bahas 4 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapa saja dan siapakah dia? Timnas Indonesia di bawah naungan pelatih John Hartman menatap laga krusial bulan depan di FIFA Series 2026. Dalam ajang tersebut, Indonesia menyandang status tuan rumah, akan bermain 2 kali dalam kurun waktu 27 sampai 30 Maret 2026. Selain Indonesia, ada Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis di grup ini. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal melawan Saint Kitts dan Nevis pada 27 Maret 2026. Tim pemenang akan bertemu di final pada 30 Maret 2026. Menarik untuk dinantikan adalah peran alias kontribusi dari keberadaan pemain-pemain naturalisasi milik Timnas Indonesia. Diketahui banyak pemain keturunan yang dimiliki skuad Garuda bermain di Eropa dan bisa diandalkan. Yuk simak ulasan menarik bola.com mengenai pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bisa diandalkan di FIFA Series 2026 berikut ini. Sosok JIZ jelas akan menjadi pemain dengan peran utama di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Ia adalah bek andalan sekaligus kapten skuad Garuda dengan 16 cap sejauh ini. Yang paling menonjol darinya adalah JIZ merupakan satu di antara bek potensial di Serie A. Ia menjadi andalan Sassuolo dengan jumlah 24 pertandingan sejak digaet pada awal musim ini. JIZ menjadi tembak kukuh di depan gawang Sassuolo musim ini bersama Tarik Muharemovic. Bahkan pemain berusia 25 tahun itu termasuk pemain dengan jumlah intercept tertinggi. Berikutnya ada Emil Audero, kiper Cremonese yang menggila musim ini. Audero juga sudah menjadi bagian dari Timnas Indonesia sejak debutnya pada Juni tahun lalu dan mengantongi 4 caps bersama skuad Garuda. Emil Audero sangat diandalkan di bawah mistar gawang Cremonese. Ia memainkan 21 laga sejauh ini dan termasuk kiper dengan nilai tinggi di Serie A. Terkini, Emil Audero baru saja dipilih sebagai kiper terbaik pekan ke-25 Serie A 2025-2026 setelah bermain draw 0,0 melawan Genoa pada akhir minggu lalu. Hasil tanpa gol Cremonese melawan Genoa kemarin menjadikan Emil Audero sudah mengukir 7 clean sheet alias tak kebobolan selama musim ini. Sebuah catatan yang tidak main-main, mengingat sebagai tim, Cremonese bukan yang terkuat di Liga Italia 2025-2026. Bahkan di beberapa kesempatan, mereka kerap dihajar tim lain dengan skor besar. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman punya senjata lainnya pada diri Miliano Jonathans. Penyerang sayap berusia 21 tahun itu sedang menikmati peminjaman Excelsior di Eredivisie Belanda. Miliano Jonathans kembali menambah jam terbangnya di Excelsior saat menjamu AZ Alkmaar pada pekan ke-23 Eredivisie Belanda di Stadion Woudenstein, Sabtu 14 Februari 2026. Sayangnya, Excelsior kalah 1-2. Di pertandingan ini, Miliano Jonathans baru masuk di menit ke-79, menggantikan Darren Silly Sanchez Fernandes. Sepanjang permainannya, Jonathans mendapat rating 6,2 setelah menciptakan 1 peluang, melepaskan 1 umpan silang, mengambil 1 sepak pojok, dan sekali melakukan recoveries. Ini merupakan laga ke-6-nya secara beruntun sejak dipinjam dari Utrecht. Kini Excelsior turun ke peringkat 13 dengan nilai 26. Jangan salah, pria dengan julukan Pangeran Depok itu langsung nyetel bersama Excelsior dengan mengukir 2 gol. Kemudian ada Kevin Dix, pemain yang kini meroket bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga Jerman.
Ia digait Mönchengladbach dari FC Copenhagen secara gratis tahun lalu. Ia diikat kontrak hingga 2030 oleh tim berjulukan Die Vollen tersebut. Reaksi dari para fans Malaysia itu berlebihan. Sangat berlebihan. Waktu itu atau pas sekarang ini? Waktu itu. Oh ya. Gemparkan Indonesia. Ini benar-benar mengejutkan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain keturunan di FIFA Series. Drogba, Haaland, Mbappé, Ramos, siap tempur. Je faisais une panenka. Et après, je me suis dit, non, t'es fou. And I love a chip as well, you know. To JJ about your finishing. Lleva el equipo 40 goles, tú llevas 22, evidentemente. Waduh, sangat meresahkan. Malaysia iri dengan Indonesia. Tentu kita harus fokus kembali lawan Malaysia seperti yang saya sampaikan kemarin. Tonton sampai akhir ya. To play. Of course, it's a little bit far for us to travel, but it's a place. Everyone keep on telling me about your record with 260. Y nosotros lo sufrimos más que nadie. Hay que. Je faisais une panenka. Et après, je me suis Resmi, PSSI umumkan pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Kabar sangat menyenangkan. Timnas Indonesia diperkuat 4 pemain naturalisasi baru, Erling Haaland, Mbappé, Sergio Ramos, dan Drogba. 4 pemain ini sudah dihubungi PSSI. Ini sangat-sangat mengejutkan. John Hertman, pelatih Timnas Indonesia, siap naturalisasi 4 pemain keturunan ini. Tonton sampai habis ya, agar tidak ketinggalan sama berita terbaru dari channel ini. Proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026 kembali menjadi sorotan tajam publik sepak bola nasional. Setelah kegagalan pahit pada musim sebelumnya, PSSI mengambil langkah besar yang menandai dimulainya era baru Timnas Indonesia. Pergantian pelatih kepala menjadi simbol perubahan tersebut, sekaligus sinyal kuat bahwa federasi tidak ingin setengah-setengah dalam membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif. Penunjukan John Hertman sebagai pelatih anyar menggantikan Patrick Kluivert disebut bukan sekadar pergantian nama. Sosok Hertman dikenal memiliki karakter disiplin tinggi, pendekatan modern, serta visi jangka panjang. Bersamaan dengan itu, naturalisasi Timnas Indonesia 2026 dipastikan tetap berlanjut, bahkan dengan skala yang jauh lebih ambisius dibandingkan era sebelumnya. Keputusan PSSI ini langsung memantik perhatian publik. Pasalnya, nama-nama pemain yang masuk radar naturalisasi bukan figur sembarangan. Mereka adalah pemain aktif di Liga Top Eropa dengan nilai pasar dan pengalaman bertanding yang bisa langsung mengangkat level permainan Timnas Indonesia. Jika sebelumnya naturalisasi kerap menuai pro dan kontra, kini arah kebijakan PSSI terlihat lebih terstruktur. Naturalisasi tidak lagi sekadar tambal sulam, melainkan bagian dari blueprint jangka panjang. Di era naturalisasi Timnas Indonesia 2026, pemain yang dibidik bukan hanya siap pakai, tetapi juga memiliki potensi berkembang untuk beberapa tahun ke depan. Langkah ini diyakini sebagai upaya nyata PSSI agar Timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia, bahkan mendekati standar global. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Pascal Strujic. Bek jangkung milik Leeds United ini sejatinya bukan nama baru bagi publik tanah air. Wacana naturalisasinya sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, namun sempat terhambat administrasi. Kini di era John Hertman, peluang itu kembali terbuka. Dengan tinggi 190 cm, Strujic dikenal tenang, kuat dalam duel udara, serta cerdas membaca permainan. Ia juga piawai membangun serangan dari lini belakang, gaya bermain yang sangat cocok dengan sepak bola modern. Fleksibilitasnya bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri menjadi nilai tambah besar. Jika resmi dinaturalisasi, Strujic berpotensi menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi yang pernah membela Timnas Indonesia dengan valuasi mencapai 390 miliar rupiah. Nama kedua adalah Jansen Selt, bek muda berusia 22 tahun yang saat ini tampil reguler di Bundesliga bersama VfL Wolfsburg. Meski berstatus pemain pinjaman dari Sunderland, 9 penampilan di Bundesliga menjadi bukti kualitasnya. Dengan postur 195 cm, Selt merupakan tipikal bek modern, kuat, cepat, dan solid. Usianya yang masih muda membuatnya diproyeksikan sebagai investasi jangka panjang dalam proyek naturalisasi Timnas Indonesia 2026. Nilai pasarnya pun melonjak hingga 52 miliar rupiah, menandakan potensi besar yang dimilikinya. Nama berikutnya adalah Tristan Goyer, pemain muda milik Ajax Amsterdam yang kini menjalani masa peminjaman di PEC Zwolle.
Goyer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Keunggulan Goyer terletak pada fleksibilitas. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bek tengah hingga wingback. Latar belakang Akademi Ajax membuatnya memiliki teknik dasar kuat dan pemahaman taktik matang. Di usia 20 tahun, Goyer dipandang sebagai aset masa depan timnas Indonesia. Nama terakhir yang tak kalah menarik adalah Laurin Ulrich, gelandang muda hasil didikan Akademi VfB Stuttgart. Berbeda dari pemain naturalisasi sebelumnya yang identik dengan Belanda, Ulrich datang dari Jerman. Ulrich disebut memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Surabaya. Ia diproyeksikan mengisi lini tengah, menawarkan visi bermain, distribusi bola dan intensitas tinggi. Kehadirannya berpotensi memberi warna baru bagi timnas Indonesia dalam laga-laga internasional berat. Jika sebagian saja dari nama-nama ini terrealisasi, naturalisasi timnas Indonesia 2026 bisa menjadi proyek paling ambisius sepanjang sejarah. Gila, timnas Indonesia semakin ngeri. Inilah pemain naturalisasi baru timnas yang siap dimainkan di FIFA Series. Siapa saja? Tonton sampai habis ya. Ini benar-benar sangat ngeri. Timnas Indonesia diperkuat pemain bintang Eropa. Y bueno, también quiero dejar claro que el fútbol no lo... It's this kind of special... You take care about every details, you know, every detail of your game. Sauf que là, dans la précipitation comme ça... Wajah timnas Indonesia bersiap mengalami transformasi besar di bawah komando pelatih anyar, John Hartman. Memasuki fase krusial di tahun 2026, skuad Garuda tidak hanya disibukkan dengan persiapan taktis menjelang FIFA Series, tetapi juga perburuan talenta melalui jalur naturalisasi yang kian dinamis. Mulai dari munculnya nama bintang Liga 1, Taisei Marakawa, yang diproyeksikan mengisi slot pemain non-keturunan lewat jalur residensi, hingga progres positif 3 pemain kunci yang sedang dalam tahap administrasi akhir demi melakoni debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno Maret mendatang. Timnas Indonesia kini tengah mempertimbangkan opsi tambahan kekuatan melalui jalur naturalisasi non-keturunan. Dalam kriteria ini, nama Taisei Marakawa muncul sebagai kandidat potensial yang dianggap cocok untuk menyokong lini tengah bersama Tom Hei. Pemain asal Jepang ini bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Dikenal sebagai mesin asis, Marakawa memiliki catatan statistik yang mengesankan selama berkarir di Indonesia. Meskipun kualitasnya tidak diragukan, proses naturalisasi Marakawa harus menempuh jalur residensi atau durasi tinggal sesuai statuta FIFA pasal 7 dan UU nomor 12 tahun 2006. Era baru timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih John Hartman segera dimulai, ditandai dengan persiapan menghadapi ajang FIFA Series 2026. Dalam upaya memperkuat tim, terdapat 3 nama pemain yang kini tengah menjalani proses naturalisasi dan diproyeksikan menjadi pilar baru di bawah instruksi pelatih asal Inggris tersebut. Ketiga pemain yang telah resmi menjalani proses naturalisasi tersebut adalah Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman. Kehadiran ketiga pemain naturalisasi ini diharapkan dapat segera tuntas tepat waktu guna meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional dimulai dari turnamen persahabatan tersebut. Program naturalisasi besar-besaran yang dilakukan PSSI dalam 5 tahun terakhir terbukti membuahkan prestasi gemilang bagi timnas Indonesia, mulai dari menembus 16 besar Piala Asia hingga melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di balik keberhasilan menggait nama-nama seperti Jai Itzes dan Kevin Dix, terdapat satu penyesalan mendalam terkait kegagalan meyakinkan bek tangguh Leeds United, Pascal Struijk, untuk bergabung. Meskipun menyadari besarnya dukungan dan antusiasme supporter Indonesia di media sosial, Struijk tetap pada pendiriannya untuk tidak menjadikan naturalisasi sebagai prioritas. Kegagalan PSSI mendapatkannya menjadi pengingat bahwa meskipun daya tarik timnas Indonesia meningkat, persaingan untuk mendapatkan pemain kasta tertinggi dengan prospek tim nasional elit Eropa tetaplah menantang. Court of Arbitration for Sports atau Pengadilan Arbitrase Olahraga telah menentukan jadwal putusan untuk kasus 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia yang diduga ilegal. CAS akan menggelar sidang untuk kasus dugaan pemalsuan administrasi 7 pemain timnas Malaysia yang diduga ilegal dengan Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel pada Kamis 26 Februari 2026. Mereka sebelumnya dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan oleh FIFA.
Hukuman tersebut dijatuhkan setelah Badan Sepak Bola Dunia itu menyatakan adanya pelanggaran terkait status kelayakan pemain. Kini, harapan bertumpu pada putusan CAS. Jika banding diterima, maka hukuman tersebut bisa dibatalkan dan para pemain kembali memperkuat timnas Malaysia tanpa bayang-bayang sanksi. Sekretaris Jenderal ASEAN Football Association atau AFC, Datuk Sri Winsor John sebelumnya menyebut peluang kemenangan dalam proses banding ini berada di angka yang seimbang. Namun itu tidak berarti mereka pasti menang. Peluangnya 50-50 karena ketika mereka mendapatkan penangguhan pelaksanaan hukuman atau stay of execution, FIFA belum menyampaikan argumennya, yang ada baru argumen dari pihak pemain saja. Kata Datuk Sri Winsor John, dikutip dari laman berita harian, Minggu 22 Februari 2026. Sekarang, kemungkinan besar argumen dari FIFA sudah diajukan, dan pada 26 Februari nanti akan ada pertimbangan dari kedua belah pihak, yaitu pemain dan FIFA, katanya. Sebelumnya, CAS telah mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman atau stay of execution yang diajukan oleh para pemain. Langkah ini dinilai sebagai sinyal positif meski belum menjadi jaminan kemenangan. Jika CAS menolak banding tersebut, maka sanksi 12 bulan akan kembali diberlakukan secara otomatis.